Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amida. Saya dari kelas 11 akuntansi. Di sini saya akan membawakan materi pembelajaran PAL-IP atau Praktikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah yang berjudul Pencatatan Keuangan Pemerintah Daerah. Nah, di dalam pencatatan keuangan pemerintahan daerah terdapat yang namanya pengelolaan keuangan daerah. Di dalam pengelolaan keuangan daerah ini terdapat dua bagian, yaitu Ketentuan Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Yang kedua, pengelolaan uang daerah. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu Ketentuan Nomor 23 Tahun 2014. Di dalam situ ada yang namanya daerah otonomi. Daerah otonomi adalah hak dan wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepemerintahan masyarakat setempat. Masuk ke poin yang kedua, yaitu pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penautan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kita lanjut lagi ke pencatatan pendapatan. Di pencatatan pendapatan, kita mendapatkan 3 poin, yaitu pendapatan laporan realisis anggaran atau LRA. Yang ketiga, pendapatan laporan operasional atau LO. Kita masuk yang ke pendapatan. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening ke umum daerah yang menambahkan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Masuk ke poin yang kedua, yaitu pendapatan laporan realisasi anggaran atau LRA. LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan LRA dicatat berdasarkan basis kas. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu pendapatan laporan operasional atau LO. LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan LO dicatat berdasarkan basis akrual. Nah, kita masuk ke jenis pendapatan daerah. Di sini kita mempunyai 5 jenis pendapatan daerah, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua, pendapatan transfer atau dana penambahan. Yang ketiga, lain-lain pendapatan yang sah. Yang keempat, surplus non-operasional. Dan yang kelima, pendapatan luar biasa. Setelah mengetahui jenis pendapatan daerah, kita masuk ke perbedaan belanja dan beban. Nah, perbedaannya, semisalnya kalau di belanja, itu dapat mengurangi SAL. Terus kalau di beban mengurangi ekuitas. Lanjut, kalau di belanja ekuitas dengan basis kas. Sedangkan kalau di beban dicatat dengan basis akrual. Nah, di sini kita juga mempunyai jenis belanja. Jenis belanja kita kali ini ada 4. Yang pertama adalah belanja operasi, yang kedua belanja modal, yang ketiga belanja tak terduga, dan yang keempat belanja transfer. Dan untuk pencatatan pembiayaan, ini ada juga yang namanya jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan ini terbagi menjadi 2, yaitu penerimaan pembiayaan dan yang kedua pengeluaran pembiayaan. Ada yang tahu apa itu penerimaan pembiayaan? Penerimaan pembiayaan yaitu
semua penerimaan rekening kas umum daerah yang berawal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, pencairan dunia cadangan. Itu untuk penerimaan pembiayaan, dan untuk pengeluaran pembiayaan yaitu semua pengeluaran rekening kas umum daerah, antara lain pemberian pinjaman, penyertaan modal pemerintah, dan pembentukan dana cadangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.